Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih. Glory, glory Manchester United. Manchester United dikabarkan sedang mempertimbangkan membuat keputusan ekstrim untuk pos menjaga gawang. David De Gea mungkin bakal dilepas jika ada tawaran yang tepat. 90 Min mengklaim bahwa MU membukakan diri mendengar tawaran apapun untuk De Gea di bursa transfer mendatang. Bahkan sudah sampai mempertimbangkan penjualan sang kiper Spanyol. De Gea masih merupakan pemain dengan gaji terbesar di Manchester United. Kabarnya mencapai 375.000 pound sterling per pekan. Inilah salah satu alasan MU melepas De Gea. Meskipun begitu, MU tidak akan mengambil tindakan berlebihan seperti memaksa De Gea pergi atau menempatkannya dalam daftar jual. Kabarnya sudah ada beberapa klub yang berminat, salah satunya PSG, si juara Prancis. Kepergian De Gea diyakini tidak akan terlalu merugikan untuk MU. Sudah ada Dean Henderson yang terbukti bisa bermain selevel. Baru-baru ini Henderson tampil apik menggantikan posisi David De Gea yang meninggalkan klub untuk sementara demi menemani kekasihnya melahirkan buah hati pertama mereka. Bintang Manchester United Bruno Fernandes dikabarkan masih enggan berkomitmen lebih jauh dengan Setan Merah sampai ia mendapatkan jaminan soal rencana klubnya di bursa transfer. Performa gemilang yang ditunjukkan Fernandes membuat United berniat memberikan kontrak baru kepada gelandang 26 tahun tersebut. Kabarnya penawaran dari United kepada Fernandes adalah kontrak baru berdurasi 5 tahun dengan nilai gaji mencapai 200.000 pound sterling per pekan. Nilai gaji ini 2 kali lipat lebih besar dibandingkan nilai 100.000 pound sterling per pekan yang saat ini didapatkan Bruno Fernandes di Manchester United. Meski mendapatkan tawaran menggiurkan, akan tetapi The Sun menyebut Fernandes hingga kini masih belum mengatakan kata sepakat terhadap penawaran United. Pasalnya Bruno Fernandes masih meminta kepastian terkait keseriusan klub untuk mendatangkan pemain bintang pada jendela transfer musim panas mendatang. Jelas ini bertolak belakang dengan pernyataan Ole Gunnar Solskjaer pekan lalu yang meminta fans tak berekspektasi terlalu tinggi di bursa transfer karena kondisi finansial United yang sedang tidak begitu bagus akibat adanya pandemi. Bek berbakat Juventus Matthijs de Ligt mengakui dirinya tak pernah digoda Manchester United, sebagaimana rumor yang sempat berkembang. Rupanya Manchester United tak pernah benar-benar melakukan pendekatan kepada Matthijs de Ligt, sebagaimana getolnya pemberitaan soal masa depan dia di Ajax Amsterdam sebelum gabung ke Juventus. De Ligt buka-bukaan sebagaimana situasi dia ketika masih memperkuat raksasa era divisi Belanda tersebut, menerima berbagai tawaran dari klub besar tapi tak pernah ada dari kubu The Red Devils. Seperti diketahui, nama Setan Merah memang masuk dalam persaingan untuk menggait bek potensial timnas Belanda tersebut. Pada akhirnya, pemain belakang berusia 21 tahun itu meninggalkan Ajax Amsterdam 2019 silam untuk mengenakan seragam bianconeri. De Ligt mengakui ada pergelutan batin dalam dirinya ketika hijrah dari Ajax ke kancah Serie A Italia. Juventus bukan pilihan mudah bagi sang defender. Selain Manchester United, De Ligt juga beberapa kali diasosiasikan dengan PSG dan Barcelona. Untuk tim terakhir, De Ligt sempat diyakini akan mengikuti langkah Frenkie de Jong, sahabatnya di Belanda, namun takdir membawa sang bek ke Turin. Periode 2020-2021 merupakan musim kedua De Ligt memperkuat Juventus. Total dia membukukan 60 penampilan di seluruh kompetisi, mengemas 4 gol. Josep Guardiola tidak mau besar kepala dengan kekuatan Manchester City yang kini jadi favorit juara Premier League. Menurutnya, Manchester City masih harus berjuang ekstra keras untuk menjauh dari rival. Saat ini Manchester City memang memimpin klasemen sementara, tapi ada Manchester United yang menempel cukup ketat di peringkat kedua dengan selisih 11 poin. Seharusnya selisih 11 poin sudah cukup lebar. Manchester City nyaris tak terkejar lagi. Namun hal ini tidak berlaku bagi Guardiola sendiri, segalanya masih terbuka. Tersisa 10 pertandingan lagi di Premier League. Inilah yang membuat Guardiola tidak mau terburu-buru. Jika secara matematis posisi timnya masih bisa disalip lawan, artinya tidak ada guna berpuas diri sekarang. Karena itulah Guardiola menyebut nama Manchester United sebagai salah satu calon juara musim ini. Sekarang pun MU masih punya peluang secara matematis.
Bek Fiorentina Nikola Milenkovic memberikan kode bahwa dirinya ingin bergabung Manchester United setelah mengaku mengidolai legenda setan merah Nemanja Vidic. Nama Milenkovic disebut-sebut menjadi salah satu target Manchester United pada musim panas 2021 mendatang. Pasalnya setan merah tengah membutuhkan bek anyar untuk mendampingi Harry Maguire. Di tengah desas-desus ketertarikan Manchester United, Nikola Milenkovic memberikan kode bahwa dirinya mau mendarat di Old Trafford dengan menyebut dirinya mengidolai Nemanja Vidic. Milenkovic mengaku mengidolai Nemanja Vidic karena penampilannya yang luar biasa bersama Manchester United di era 2000-an. Ia pun juga menyebut penampilan idolanya mempengaruhi gaya bermainnya. Dengan pengakuan Milenkovic tersebut, Manchester United seakan mendapatkan lampu hijau untuk memboyongnya ke Old Trafford dan menghidupkan kembali duet bek Serbia-Inggris yang sebelumnya diisi oleh Vidic dan Rio Ferdinand. Namun untuk memboyong Nikola Milenkovic, Manchester United harus siap merogoh kocek dalam-dalam dan memberikan tawaran menarik, mengingat banyaknya klub Italia dan klub Eropa lainnya yang meminati jasanya. Isu kepergian Edinson Cavani dari Manchester United sedang mencuat belakangan ini, dan sang ayah Luis membenarkan kalau mantan penyerang PSG tersebut ingin meninggalkan Old Trafford di akhir musim. Baru-baru ini mencuat kabar bahwa Cavani yang enggan menambah masa abdinya bersama Manchester United. Semua kabar yang bertebaran masih sebatas rumor belaka sampai sang ayah sang pemain, Luis, angkat bicara. Pertama-tama ia membenarkan kalau anaknya tidak bahagia hidup di Inggris dan ingin bermain di Amerika Selatan. Beberapa klub mengaitkan Cavani dengan raksasa Argentina Boca Juniors. Luis juga mengkonfirmasi bahwa kabar tersebut dan mengatakan kalau anaknya sudah melakukan kontak dengan Boca Juniors. Lebih lanjut, Luis mengungkapkan kalau alasan Cavani ingin meninggalkan Manchester United berkaitan dengan hukuman yang diterima soal isu rasis di awal tahun 2021 ini. Ia dilarang tampil sebanyak 3 laga, didenda sebesar 100.000 pound sterling. Dengan ini, urgensi buat Manchester United untuk merekrut striker baru di musim panas nanti semakin besar. Belakangan mereka kerap dikaitkan dengan bomber muda berbakat dari Borussia Dortmund, Erling Haaland. Duel sengit antara dua klub raksasa Eropa, Manchester United melawan AC Milan, bakalan menjadi pembuka rangkaian leg pertama babak 16 besar Liga Eropa. Laga ini akan digelar pada Jumat 12 Maret 2021 dini hari waktu Indonesia Barat di Old Trafford. Ada kabar buruk buat Manchester United dan baik buat AC Milan jelang pertandingan bergulir dari sisi The Red Devils selaku tuan rumah. Baru-baru ini diketahui kalau Marcus Rashford mengalami cedera pergelangan kaki. Kabar ini diketahui dari pernyataan klub di situs resminya. Masalahnya terlihat ketika Manchester United berhadapan dengan Manchester City di ajang Premier League akhir pekan kemarin, di mana Rashford hanya tampil selama 73 menit. Absennya Marcus Rashford jelas bakal terasa buat Manchester United, sebab sejauh ini Marcus Rashford merupakan salah satu pemain yang paling produktif dalam urusan mengoyak jala gawang lawan dengan catatan 18 gol dari 43 penampilan di semua ajang kompetisi. Di sisi lain, Milan dapat kabar baik dari Theo Hernandez yang akan absen ketika menghadapi Hellas Verona dalam ajang Serie A akhir pekan kemarin. Sebagai informasi, AC Milan keluar sebagai pemenang dengan skor 2-0 di laga tersebut. Calciomercato.com melaporkan bahwa wingback asal Prancis tersebut telah kembali berlatih secara reguler bersama skuad penuh belakangan ini. Ia juga diklaim sudah siap tampil sejak menit awal untuk menghadapi Manchester United. Kendati demikian, Rossoneri tetap datang ke Old Trafford dalam keadaan pincang, sebab dua pemain pentingnya, Ante Rebic dan Hakan Calhanoglu, dilaporkan tak bisa ikut serta dalam pertandingan tersebut. Klub Premier League Manchester United sudah menetapkan prioritas transfer mereka di musim panas nanti. Setan Merah kabarnya akan mengejar tanda tangan Pau Torres untuk menjadi bek tengah mereka yang baru. Menurut laporan tersebut, Manchester United ternyata sudah lama mengamati aksi Torres. Sang bek udah menjadi andalan di lini pertahanan Villarreal. Performanya sangat apik sehingga ia sudah mulai rutin dipanggil ke timnas Spanyol. Namun yang membuat Ole Gunnar Solskjaer tertarik pada bek 24 tahun ini, karena sang bek adalah bek berkaki kiri dan aspek itu dibutuhkan untuk melengkapi Harry Maguire yang punya kaki dominan kanan. Menurut laporan tersebut, Manchester United tidak sendirian dalam perburuan Pau Torres. Sang tetangga Manchester City juga diberitakan tertarik untuk merekrut Torres. Pep Guardiola juga menyukai gaya bermain sang bek. Menurut laporan tersebut,
Manchester United saat ini lebih berpeluang untuk mendapatkan jasa sang bek ketimbang Manchester City. Pau Torres masih terikat kontrak yang cukup panjang di Villarreal. Untuk itu, MU harus membayar sekitar 65 juta euro untuk mendapatkan jasanya. Ketergantungan Manchester United terhadap Bruno Fernandes begitu kentara musim ini. Setan merah cenderung gagal meraih hasil maksimal ketika Bruno Fernandes absen atau sedang bermain buruk. Saking pentingnya Bruno Fernandes untuk MU, muncul anggapan bahwa menghentikan Bruno Fernandes seorang sudah cukup untuk menghentikan ancaman MU. Hal ini bahkan sudah dicoba oleh sejumlah klub kelas menengah dan hasilnya memuaskan. Permainan MU terlalu mudah ditebak, minim variasi taktik. Ketika Bruno Fernandes terkurung atau sedang dalam hari buruk, MU kesulitan menciptakan peluang dan pada akhirnya tidak bisa mencetak gol. Kondisi ini tentu memunculkan kekhawatiran bahwa sudah waktunya Ole Gunnar Solskjaer bergerak di bursa transfer untuk merekrut pelapis yang tepat. Meski begitu, menurut Express, MU tidak perlu panik menghadapi situasi Bruno Fernandes dan Donny van de Beek yang bermain buruk. Mereka sudah punya Jesse Lingard yang saat ini sedang menjalani masa pinjaman di West Ham United. Lingard ternyata bisa bermain sebagai starter, bahkan beberapa kali mencetak gol penting. Artinya dia sudah mulai menemukan permainan terbaiknya kembali. Jika demikian, musim depan MU tidak terlalu panik mencari pelapis Bruno Fernandes. Lingard saja sudah terbukti. Sebuah kabar beredar mengenai rencana transfer Manchester United. Raksasa Inggris itu dilaporkan bakal menunda proses perekrutan Jules Koundé di musim panas nanti. Langkah menunda perekrutan Koundé ini diambil MU setelah mereka menjalin komunikasi dengan Sevilla. Pihak Sevilla diberitakan tidak keberatan menjual Koundé, namun mereka memasang harga yang sangat mahal. Sang bek kabarnya dilego di angka 80 juta euro, dan bagi Manchester United, harga itu terlalu mahal. Angin segar datang bagi Manchester United dalam perburuan Facundo Medina. Bek Excellence itu mengaku tertarik untuk pindah ke Manchester United di masa depan. Facundo Medina mengakui bahwa Excellence ini merupakan klub loncatan untuk karirnya. Sang bek membeberkan bahwa ia tertarik untuk pindah klub yang lebih besar di masa depan. Namun Facundo Medina menegaskan bahwa ia tidak mau terlalu berangan-angan mengenai transfer. Ia menyebut bahwa fokus utamanya saat ini adalah berprestasi bersama Lens. Facundo Medina masih terikat kontrak dengan Excellence hingga tahun 2024. Ia kabarnya bisa mendapatkan dengan tebusan sebesar 10 juta euro saja.